Oke, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mau belajar bareng. Kita mulai ke skill 13 ya. Kemarin kan sudah skill 12-nya. Adjective clause sudah selesai. Kita lanjut ke skill 13. Ini reduksi klausa ya. Sebenarnya kita udah belajar masalah klausanya kan kemarin adjective clause, ada adverb clause, ada noun clause, ada coordinate connector yang klausa yang menggunakan coordinate connector juga ada gitu kan. Nah, tapi sekarang di skill 13 dan 14 kita belajarnya adalah klausa yang bisa direduksi. Tidak semua klausa bisa direduksi. Bahkan dalam klausa yang bisa direduksinya pun ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi ada syarat-syaratnya gitu ya. Sekarang gini, kan di skill ini kita akan mereduksi klausa. Berarti kita harus tahu klausa itu apa. Di skill awal banget, pertama kali kita meeting itu sudah pernah dibahas ya klausa itu apa. Dia mirip dengan kalimat, bagian dari kalimat subjek dan verb gitu kan. Nah, tapi berarti kalau kita mau mereduksi klausa itu apa yang direduksi? Reduksi itu apa sih? Reduksi itu kayak pengurangan gitu kan. Intinya klausanya mau dibikin lebih singkat gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti reduksilah klausanya. Berarti apa yang direduksi? Subjek verbnya. Hilangkan subjek dan verb itu inti awalnya gitu ya. Nanti masalah verbnya apa, kita cek lagi ada syaratnya gitu ya. Nah, pertama kita bakal belajar skill 13 dulu. Skill 13 fokus dalam adjective clauses ya. Karena kalau yang di sini, ini kan yang atasnya termasuk adjective clause, which is arriving at the station now adalah klausa adjektif, klausa keterangan benda. Adjektif itu kan keterangan benda. Dia klausa yang menjelaskan train ya. Kalau di sini train yang mana? Train yang sedang datang di stasiun, baru datang gitu kan. Kemudian ini adjective clause, kalau yang bawahnya, although it was not really difficult, ininya adalah keterangan untuk klausa yang ini, berarti ini adverb clause ya. Berarti kita di skill 13 akan mereduksi adjective clause yang bawah ini, although it was not really difficult, ada di skill 14-nya, reduksi dalam adverb clause gitu ya. Tapi ujung-ujungnya yang direduksi itu sama, subject verb-nya gitu ya. Nah, berarti kita langsung aja kalau gitu subject verb clause ya. Subject verb klausa tambahan yang menjadi adjective clause dan adverb clause itu kan klausa tambahannya, bukan klausa utama. Ini klausa utama ya. Barangkali ada teman-teman yang baru gabung. Ini klausa utama, ini juga klausa utama. Klausa utama tuh klausa independen. Dia tidak bergantung pada klausa yang lain. Jadi walaupun tidak ada although it was not really difficult, walaupun tidak ada ini, dia masih membentuk klausa, bisa juga disebut kalimat ini ya. Tapi kalau yang ini, dia klausa tambahan, dependent, bergantung pada ini. Kalau nggak ada ini, ya berarti ininya nggak bisa disebut kalimat, gitu kan. Bergantung, gitu ya. Itu sedikit review, kita langsung aja skill 13 ya. Tadi kan udah ya, dibilang yang direduksi adalah subject verb-nya. Subject verb klausa tambahan. Kita cek. Ini ada adjective clause. The woman who is waving to us is the tour guide. Adjective clause-nya adalah who is waving to us. Klausa keterangan benda. Keterangan untuk siapa? Atau apa? Woman kalau di sini ya. Gitu kan. Dia menjelaskan benda woman. Nah, berarti di sini adjective clause. Dia bisa direduksi sebenarnya. Bisa direduksi jadi waving aja. Waving to us. Subject verb klausa tambahannya hilang. Ini kan is waving itu kan dia verb ya, kalau to be verb ing. Gimana caranya supaya nggak jadi verb? Sebenarnya hilangkan to be-nya aja udah nggak jadi verb ini ya. Jadi dia sebenarnya ini udah direduksi verb-nya. Gitu kan. Kemudian si who-nya gimana? Ini bukan verb lagi ya. Verb-nya udah nggak ada kalau is-nya hilang. Kemudian who-nya itu sebagai subjek untuk yang sedang melambaikan tangan gitu kan. Siapa? Yaitu woman, ngarah ke woman. Kemarin udah belajar juga ya. Adjective clause ini who-nya ngarah ke woman. Berarti ini adalah subjek yang melakukan is waving kan. Berarti ini juga direduksi subjek verb-nya. Gitu ya. Jadi tinggal waving to us aja. Gitu. Kemudian yang kedua, contoh lagi, which was written last week arrived today. Berarti kan which was written last week yang ditulis minggu lalu itu adalah keterangan untuk letter kan. Nah, di sini berarti which was written last week bisa direduksi. Subjek verb-nya hilangkan gitu kan. Verb-nya was itu kan verb.
tadinya was written kan, tapi kalau was-nya hilang, written itu nggak jadi verb lagi. Jadi udah cukup was-nya aja yang hilang gitu ya. Written udah nggak jadi verb soalnya. Kemudian ini verbnya hilang, subjeknya apa? Subjeknya which. Yang ditulis adalah which, benda ini gitu kan. Apa bendanya? Letter gitu ya. Berarti benar ini subjek verbnya hilang, sisa written aja. Kemudian the picture that is on the table is full of iced tea. Ini juga sama. That is, yang berada di atas table itu apa? Yang berada di atas table adalah si that-nya. Ini subjeknya berarti subjeknya bisa hilang. Kemudian verbnya hilang, sisa on the table aja. Tidak ada verb sama sekali gitu ya. Memang ini waving, written, on the table aja itu kan keterangan aja gitu kan. Adjektif, kalau ini object of preposition, keterangan juga gitu kan. Beda pola dikit. Ini adalah sebenarnya yang sudah kita pelajari di skill berapa ya? 34 ya kalau nggak salah. 34 itu kan udah belajar sama di apositif juga ya. Kalau ini kan mirip apositif, cuma nggak dikasih koma aja gitu kan. Tapi kurang lebih sebenarnya kita sudah belajar. Nah, ini tuh dibahas gimana sebenarnya bentuk perubahannya gitu ya. Maknanya tetap sama. Kalau teman-teman bilang the woman who is waving to us is the tour guide, sama dengan the woman waving to us is the tour guide. Bedanya apa? Ketika who is-nya belum direduksi, itu masih ada dua klausa, who is waving to us sama klausa utamanya the woman is the tour guide. Ini klausa utama ya, satu. Kemudian klausa keduanya who is waving to us. Tapi ketika direduksi, who is-nya hilang, kan subjek verbnya udah hilang ya. Klausanya udah hilang tuh, klausa tambahannya. Berarti ini tetap satu klausa jatuhnya. The woman is the tour guide. Waving to us adalah keterangan aja, gitu kan, adjektifnya aja wavingnya, gitu ya. Jadi ini adalah mempersingkat klausanya supaya enggak banyak, gitu ya. Itu intinya. Ini biasanya kan ada yang tanya tuh biasanya murid, kenapa Miss ada yang mudah, kenapa dibikin yang panjang gitu kan? Ya karena namanya juga pola kalimat kan. Kita bisa ngomong kan Indonesia juga sama kan. Kita bisa ngomong perempuan yang bla bla bla, kemudian bisa direduksi bentuknya yang lain gitu kan. Kayak gitu. Bentar ya teman-teman, ibu saya telepon. Wait. Oke, lanjut ya. Sorry. Nah, ini tuh jadinya satu klausa aja kalau kayak gitu ya. Jadi ini biar lebih singkat. Kemudian bisa juga digunakan kalau teman-teman misalnya bikin apa ya, dokumen yang ada target katanya berapa gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya dipersingkat. Lumayan kan dua kata hilang gitu kan. Kayak gitu. Itu ya, ini cara mereduksinya. Ini yang adjective clause yang bisa direduksi. Tapi ada adjective clause yang tidak bisa direduksi. Bedanya apa? Bentar ya. Ini ada bentuk pereduksian lagi. Kan kalau tadi kelihatan nih, subjeknya itu adalah si konektornya ya. Sorry, kok TV-nya nyala. Oke. Ini kan kelihatan ya, subjeknya adalah si konektornya, kemudian verb-nya yang dicoret itu to be-nya. Karena ketika to be hilang, di sini udah nggak ada verb sama sekali kan. Gimana kalau setelah konektornya, setelah si subjek konektor, itu bukan to be, gitu kan. Tidak ada to be sama sekali, tapi verb yang lain. Kalau misalnya ada verb yang lain, contohnya di sini which appears, kan which-nya hilang sebagai subjek kan, subjek untuk appears. Verb-nya nggak ada to be, ya nggak apa-apa. Appears-nya yang direduksi, tapi jangan sampai makna munculnya hilang. Jadi kita ubah. Kalau tidak ada to be, masih ada verb, cuman verb-nya bukan to be gitu ya. Maka kita ganti verb yang aktif tersebut menjadi verb ing, menjadi adjektif yang aktif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini mau
verb 1, mau verb 2-nya gitu kan. Yang munculnya misalnya kemarin gitu ya, appeared in today's paper misal. Which appeared in yesterday's paper. Ini sama tetap aja dia nanti apapun verbnya asalkan masih tersisa verb aktif setelah si subjeknya, maka dia bergantian jadi appearing. Jadi appearing itu sudah tidak membawa makna sedang karena udah bukan verb lagi, dia jadinya adjektif. Jadi di sini mau dia verb 1, mau verb 2, mau present perfect misalnya has appeared gitu ya, itu tetap diubahnya jadi appearing ketika direduksi gitu. Karena si appearing ini jatuhnya sebagai adjektif tidak membawa tenses kalau sudah direduksi. Jadi kita sebenarnya nggak tahu ini tuh apa kecuali ada keterangan waktu kayak di sini today's. Oh, berarti ini appearing-nya dalam tenses yang aktif sebelum direduksi gitu kan. Tapi kalau di sini yesterday, oh kita tahu, oh berarti di sini yang munculnya itu berarti di masa sebelumnya gitu kan, masa lampau, yaitu kemarin gitu ya. Itu. Ini pernah disinggung juga di skill 3 ya waktu itu. Kita pernah belajar masalah kenapa sih appearing itu tidak membawa embel-embel sedang gitu ya. Kemudian ini udah sih itu aja paling. Nah, sekarang masuk ke yang tidak bisa direduksi. Kalau tadi kan bisa direduksi semua ya. Nah, ada yang nggak bisa direduksi. Ingat-ingat di skill sebelumnya, skill berapa tadi ya? Berarti 2 skill sebelumnya yang adjektif. Itu kan ada yang si konektornya hanya berfungsi sebagai konektor, dalam arti setelah konektornya ada subjek. Jadi si konektornya itu nggak double peran sebagai subjek juga gitu ya. Ada skill yang selanjutnya sebelum ini, itu dia setelah konektor adjektifnya, adjective clause-nya, itu langsung verb karena si konektornya adalah subjek. Nah, yang bisa direduksi dalam adjective clause itu yang konektornya double peran sebagai subjek. Gitu ya. Jadi kalau si konektornya hanya sebagai konektor dalam artian si subjeknya adalah A, misalnya di sini I. Berarti kan nggak bisa direduksi. Kenapa? Karena ketika subjeknya hilang, subjek I-nya hilang misalnya, kita reduksi I-nya. Kemudian netnya jadi meeting ya. Kita tuh nggak dapet sense yang melakukan meetingnya adalah saya, gitu kan? Tapi kalau di sini, kalau yang which appears, appear-nya which-nya hilang sebagai subjek, appears-nya ganti appearing kan kita dapat oh appearing-nya adalah si artikel gitu kan, si benda yang sebelumnya karena sama which-nya. Tapi kalau di sini kan yang melakukan net-nya udah beda. Kalau kita hapus I-nya atau di yang bawahnya U-nya hilang gitu kan, kita nggak tahu siapa yang melakukan ini. Yang send-nya siapa, masa letternya yang mengirim gitu kan. Kecuali diubah nanti jadi bentuknya jadi pasif, tapi itu terlalu jauh gitu kan. Kita kan fokus di reduksi, sebatas reduksi aja gitu kan. Nggak mengganti ke kalimat pasif gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sini kalau si setelah konektornya subjek, maka dia nggak bisa direduksi gitu ya. Sebenarnya fokus di sininya sih teman-teman, fokus di apa verbnya, siapa yang bisa melakukan, itu aja sih. Sebenarnya ini materinya berkaitan banget sama skill 3 dan skill 4, jadi ini hanya memberikan tambahan penjelasan kenapa bisa makna yang kayak tadi ya, ini kan yang full, yang which appears-nya kan full, kenapa tiba-tiba bisa jadi appearing di skill 3 gitu kan, yaitu karena itu ada bentuk, ada proses pereduksian. Jadi teman-teman perlu memahami ini gitu ya, maknanya sama, cuma beda pola gitu ya. Soalnya kalau teman-teman ngafalinnya cuma oh kalau yang itu harus dikasih which gitu ya, oh ternyata ada yang nggak dikasih which, pakainya pola yang ini gitu kan. Jadi teman-teman perlu untuk punya pemahaman mengenai dua pola tersebut karena maknanya sama gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini mohon maaf ya, speaker saya tuh error. Earphone saya juga hilang, nggak tahu kemana, udah 1 minggu kayaknya. Jadi saya pakai mikrofon eksternal aja karena laptop saya juga error. Gitu ya, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Jadi saya bisa baca. Gitu. Oke, ini jadi gampang ya. Intinya adalah ketika konektornya ada
cek lagi, berarti yang melakukan ini udah beda dengan si yang sebelumnya, gitu ya. Jadi nggak bisa direduksi. Oke, kita masuk ke dikit lagi materi yang ini. Jadi, ketika bentuknya belum direduksi, ini kan adjective clause belum direduksi, dia nggak boleh di depan. Kenapa? Syarat adjective clause itu menjelaskan benda sebelumnya. Ini ya, kalau masih full adjective clause. Jadi which is located itu nggak boleh di depan. Which is located in Washington, the White House is the home of the president. Nggak boleh. Karena which itu nanti harus ngarah ke benda sebelumnya, gitu ya. Itu the White House. Tapi kalau bentuknya sudah direduksi, dia boleh setelahnya benda, boleh di depannya benda. Kalau di sini jatuhnya apositif yang udah kita pelajari kan. Ini juga positif sih. Tiga-tiganya positif, cuma polanya kalau yang udah direduksi boleh menjadi apositif di depan. Kalau yang belum direduksi dia hanya boleh di sini ya, di setelahnya benda. Gitu. Jadi ingat-ingat kalau melihat ada pilihan adjective clause di depan bisa jadi salah. Tapi hati-hati dengan that. Karena that itu belum tentu adjective clause, bisa noun clause. Kalau noun clause kan boleh di depan ya, that. Gitu. Nanti teman-teman bisa cek lagi masalah noun clause. Hati-hati. Kalau noun clause, that dalam noun clause itu maknanya kayak bahwa gitu kan. Tapi kalau that di adjective clause dia maknanya yang di Indonesianya. Ya. Oke, ini ya. Ini kan which is-nya hilang, subject verb klausa tambahan ya. Direduksi, sisa located aja. Dia dijadikan ke depan boleh. Ini pola yang lain gitu ya. Apositif yang di depan. Gitu ya. Ini di skill berapa berarti ya? Lupa. Skill 3, skill 5 mungkin. Atau ya sekitar segitulah. 1, 2, atau 3, 4, 5. Di awal-awal banget ya. Apositif. Kemudian yang contoh lain. Who is now preparing to give a speech. Berarti kan subject verb klausa adjektifnya who is ya. Bisa direduksi. Sisa now preparing aja. Boleh. Ini preparingnya udah bentuk adjektif, nggak verb lagi ya, nggak usah diganti-ganti. Kecuali di sini masih verb 1 baru diganti ke verb ing gitu kan. Kalau udah verb ing ya udah apa adanya gitu kan. Kalau udah verb 3 juga kayak yang located itu udah verb 3 udah apa adanya karena dia udah bukan verb lagi kalau nggak ada ing-nya. Kecuali memang dia verb 2 gitu kan. Tidak ada to be kan jadinya verb 2. Gitu. Nah, kemudian ini udah direduksi, dia bisa ke depan, boleh ya. Tapi kalau who is now preparing to give a speech-nya di depan, di sini ada who is salah gitu ya. Nggak boleh who is di depan. Tulis sampai ini ya. Who is intinya. Who is di depan sini nggak boleh. Ini jadinya klausa yang belum direduksi nggak boleh di depan. Gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Kita masuk ke example. Coba example jawabannya apa, teman-teman? Boleh di-chat? C, C. Oke, kita C, C, C. Kita cek ya. Subject verb aja dulu. Subject verbnya kan the witness gave. Ini subject verb. Kalau melihat dekatnya subjek, itu ada koma, gitu ya. Bisa jadi adalah apositif jika sebelum komanya tidak ada verb. Itu teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini kan nggak ada verb nih. Di ABCD ada sih yang ada verb, tapi kita nggak bisa yang A karena nggak ada konektor ya. Gitu kan. Nah, berarti ini bukan apositif. Pertama yang alfa bukan apositif. Apositif kan keterangan aja, keterangan untuk subjek. Jadi nggak boleh ada verb. Kecuali dia verb 3. Kalau verb 3 kan nggak dianggap verb. Ini verb beneran ya, karena ada subjeknya kan. Nah, berarti di sini nggak bisa kurang konektor. Yang B, ada verb lagi, boleh ada konektor, tapi polanya salah. Nggak bisa who appeared di depan gitu kan. Who itu harus berada setelahnya si benda. Kalau mau the witness who appeared on several different television programs gitu ya. Berarti B nggak boleh juga. Berarti ya udah bentuk ininya, bentuk reduksi. Dari B adalah yang C gitu ya. Kalau udah reduksi boleh dijadikan apositif untuk si subjek gitu ya. Apositif yang di depannya. Boleh. Jadi jawabannya C betul ya. Karena kalau delta udah pasti salah. Nanti nambah verb juga. Gitu kan perlu konektor, nggak ada konektornya. Oke, gitu ya. Dan contoh soalnya kita masuk ke example.
Kalau teman-teman ngelihat di kotak ini mungkin bingung. Ini dicoret who, which, that. Nah, by the way, yang bisa dicoret itu who, which, that ya, karena dia yang bisa jadi subjek konektor, gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya bingung kok ada B dicoret, ini gimana? Ya intinya sama dengan penjelasan tadi gitu kan. B itu adalah verb-nya gitu kan. Kalau nggak ada to be ya ganti menjadi verb in. Itu maksudnya sama ya. Oke, kita masuk ke exercise-nya. Nomor 1 udah benar berarti ya. Ini verb-nya, ini balik kayak skill waktu itu sih. Ini verb, ini subjek. Kemudian ada verb ed, bisa verb beneran verb 2 atau verb 3 bukan verb jadi adjektif. Kalau dianggap verb kan nggak bisa ya. Ini udah ada verbnya, nggak ada konektor. Berarti ini dianggap verb 3. Verb 3 adalah adjektif menjelaskan ini ya, berarti menjelaskan merchandise. Dia merchandise-nya jangan lupa adjektif verb 3 itu adalah pasif, berarti dibeli gitu kan. Bukan membeli tapi dibeli. Oh, berarti betul ya. Ini correct. Karena merchandise bisa dibeli, yang dibeli kemarin. Berarti number 1 correct ya. Number 2 kenapa incorrect? Coba. Kenapa nomor 2 salah? Harusnya sitting. Oke. Oke, kita cek ya subjek verb-nya. Verb dulu yang kelihatan found itu bisa verb 2, bisa verb 3. Tapi kalau set beneran verb 2 ya. Set juga bisa verb 3, Ding. Set. Nah, berarti di sini ya udah cek aja dulu ya, ini subjek gitu kan. Kemudian kalau ini dianggap verb 2, berarti dia beneran duduk melakukan, dia yang melakukan gitu ya. Kita anggap ininya verb dulu. Kemudian yang found, kalau dianggap verb beneran, verb 2, berarti menemukan. Dianggapnya nggak bisa ya, harusnya salah satu jadi adjektif kalau mau gitu kan. Nah, berarti di sini antara ini atau ini yang menjadi verb benerannya dan salah satunya menjadi adjektif. Yang mana? Ya udah, kalau dia salah satunya menjadi adjektif harusnya menjelaskan benda sebelumnya. Gitu kan. Set itu verb berapa? Kalau dianggap verb 3 dulu. Kalau dianggap verb 3 menjelaskan children ya. Menjelaskan children. Nah, berarti found-nya punyanya siapa? Masih punya children ya. Ini verb utama untuk children-nya. Gitu kan. Ini verb beneran. Nah, setnya itu mau dijadikan adjektif berarti karena set itu aktif kan, children bisa melakukan kegiatan duduk, berarti dia kalau dijadikan adjektif harus verb in, jangan verb 3. Jangan set lagi gitu kan. Makanya ini kalau dianggap verb 3 nggak bisa karena nanti maknanya setnya diduduki gitu kan. Walaupun ada pola yang bisa gitu kan. Misalnya apa ya? Kalau kursi yang diduduki di fancy restaurant mungkin masih bisa gitu kan. Ininya dianggap verb 3. Tapi ini nggak bisa. Jadi ini harus jadikan adjektifnya yang verb in ya. Sitting in the fancy restaurant. Gitu. Kenapa nggak ini aja yang dianggap verb 3 gitu kan. Ini kan udah bisa verb 3 found. Nggak bisanya kenapa? Karena nanti jatuhnya children itu duduk di fancy restaurant yang ditemukan kesulitan untuk bertingkah. Masa restorannya ditemukan sulit untuk bertingkah kan aneh gitu ya. Ini makna secara literal ya. Benar-benar makna perkata. Saya nggak menggunakan kata yang benarnya. Secara makna, makna Indonesia. Ini perkatanya kan gitu kan. Di fancy restoran yang ditemukan, fancy restoran nggak ditemukan. Kemudian juga yang bisa behave kan orang, bukan restoran gitu ya. Berarti di sini dia nggak bisa kalau kita anggap ini yang jadi verb 3 gitu ya. Hati-hati karena kenapa? Bisa aja ini yang jadi adjektifnya. Tergantung maknanya bisa menjelaskan benda ininya atau tidak gitu ya. Hati-hati teman-teman. Jadi ini betul ya tadi harusnya setnya sitting. Ada pertanyaan nomor 2? Oke, kalau tidak ada lanjut ya, number 3.
C, correct. Oke, teman-teman yang lain? C. Oke, correct semua ya. Kita cek. Ini kan subjek verbnya. Verbnya dulu will face sama the mayor. Gitu ya. Berarti ada verb lagi tidak? Ada serving verb ing tapi nggak ada to be, berarti bukan verb. Berarti dia adjektif menjelaskan apa nih? Kalau pola ada subjek verb, ada koma gitu kan deketannya. Berarti dia bisa jadi sebelum koma, kalau tidak ada verb, dia adalah keterangan untuk si subjek, the mayor. Berarti ini adjektifnya untuk si the mayor ya. Adjektif verb ing itu adalah aktif maknanya. Berarti mayor bisa nggak melakukan serve? Serve itu kan melayani gitu kan. Kalau makna sesungguhnya yang benar-benar literalnya adalah melayani. Berarti di situ adalah melayani satu periode 4 tahun gitu. A term of 4 year ya. Oh, berarti ini bisa ya dia bisa melakukan kegiatan ini gitu kan. Berarti ini jatuhnya correct adjective untuk the mayor yang aktif gitu ya. Gitu. Incorrect. Oke. Okay. Kalau incorrect kenapa nih? Menarik. Atau itu nomor 4, Kak? Kak Bramantio Dwi. Nomor 4 kali ya? Coba teman-teman nomor 4 apa? Reflectionnya nggak perlu diganti ya, Kak. Oh, ini re-election. Re-election itu kata benda. Pemilihan ulang. Pemilihan ulang akan menghadapi pemilihan ulang. Berarti ini kata benda. Karena dia kata benda, berarti dia bisa jadi objek untuk will face ya. Akan menghadapi benda ini. Gitu. Kalau ada yang belakangnya ion-ion, tion-tion, itu adalah benda ya. Action, reflection, re-election, apalagi? Nation, gitu kan. Itu adalah benda. Jadi teman-teman sebenarnya bisa dapat clue suatu kata termasuk parts of speech yang mana dari imbuhan belakang. Kayak misalnya tion, biasanya itu benda. Kemudian yang belakangnya al, biasanya sifat, gitu-gitu ya. Nanti teman-teman cari aja imbuhan yang imbuhan adjektif itu apa aja, nanti suka keluar gitu ya. Oke, ada pertanyaan nomor 3. Kak Bramantio, terjawab nggak? Ini adalah objek ya, nanti jatuhnya. Objek untuk will face. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, correct or incorrect? Incorrect. Kenapa incorrect? Purchased, harusnya purchased. Oke, betul ya. Ini kan subject verb dulu. Yang kelihatan verb was destroyed. Sorry, salah. V. Nah, kalau ada verb dia sebelumnya ada koma, artinya subjeknya itu sudah terpisah ya. Subjeknya adalah yang sebelumnya koma pertama. Ini berarti subjeknya. Begitu pula kalau kita melihat ada benda di depan, kemudian ada koma, bisa jadi dia subjek, tapi verbnya bukan yang setelah koma, yang pertama, tapi koma yang kedua gitu ya. Hati-hati barangkali teman-teman lihat di sini udah purchased gitu kan, takutnya ini dikira verb. Padahal verbnya yang setelahnya gitu kan. Nah, ini purchasing gimana? Purchasing sebenarnya secara strukturnya saja itu bisa ya dia adjektif, nggak mengganggu verbnya. Tapi secara makna aktif pasifnya kurang tepat, betul ya. Purchasing itu adalah aktif maknanya. Berarti membeli. Yang membeli, apakah brand bisa membeli? Harusnya dibeli. Berarti kan brand New Cadillac yang dibeli. Harusnya purchased verb 3. Karena verb 3 itu sebagai adjektif maknanya pasif. Ya, itu dia incorrect. Number 5. Incorrect. Kenapa incorrect?
Masih ada konektor who, correct. Oke, ada yang correct, ada yang incorrect. Oke, teman-teman yang lain. Correct or incorrect nih? Nomor 5. Incorrect karena ada who. Oke, kita cek ya. Subjek verb, tapi verb dulu aja biar kelihatan kan. Verbnya ada come. Come itu verb 1 ya. Bisa verb 3 juga. Kan come, came, come. Bisa verb 1, bisa verb 3. Kita anggap verb dulu ya. Dianggap verb. Kemudian supporting verb bukan. Bukan ya, dia adjective. Ini adjective. Karena nggak ada to be. Verb ini tuh belum tentu adjective, tapi bisa dianggap adjective dulu ya. Bisa adjective, bisa noun soalnya. Kalau kita ini udah ada verb, ini adjective kan sebenarnya aman ya. Nggak perlu pakai konektor betul. Karena jatuhnya nanti kalau dikasih konektor, dia menghubungkan apa? Mau bikin klausa lagi, nggak ada verbnya gitu kan. Berarti jatuhnya ini who nggak perlu betul ya, karena supportingnya bukan verb. Kalau ininya support aja, verb 1, mungkin bisa. Nanti ini konektor membentuk klausa baru ya, who support gitu kan. Tapi ini nggak ada verb lagi, berarti konektornya sia-sia, ngapain ada di situ gitu ya. Logiknya kayak gitu. Berarti ini incorrect. Harusnya supporting aja. Atau kalau mau supportnya diganti verb, dijadikan verb support. Itu baru boleh ada who-nya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nomor 5? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, teman-teman lanjutkan aja ya nomor 6 sampai 10. Nanti kunci jawabannya ada di buku akhirnya kok. Kalau misalnya bingung, nanti boleh ditanyakan ya. Oke, ini kita masuk ke skill selanjutnya, biar nggak terlalu lama ininya, penjelasan satu skill. Oke, masuk ke skill 14 ya. Sekarang kita mereduksi adverb clause. Adverb clause itu, kan tadi ya, adverb clause adalah klausa yang menjelaskan klausa lainnya kalau ini. Kalau tadi kan adjective clause menjelaskan benda gitu kan. Klausa yang menjelaskan benda itu adjective clause. Kalau adverb clause itu klausa yang menjelaskan klausa lainnya. Nah, although he is rather unwell adalah keterangan untuk the speaker will take part in the seminar. Berarti ini keterangan ini ya, alasan tapi lebih ke menjelaskan kontras ini. Although fungsinya menjelaskan kontras, tapi intinya adalah secara meaningnya dia keterangan untuk klausa lain gitu kan. Speaker itu akan take part in the seminar walaupun dia agak kurang enak badan gitu ya. Nah, berarti di sini keterangan untuk klausa ini kan. Ini juga bisa direduksi. Nah, syaratnya sama subject verbnya yang direduksi. Contoh, he is rather unwell. Ini kan subject verbnya he is, ya udah. Berarti kita eliminasi subject verbnya. Nah, untuk adverb clause, dia ketika belum direduksi ya, itu setelah konektornya pasti ada subjek. Karena si konektor adverb clause nggak bisa berfungsi sebagai subjek klausa tambahan. Beda, kalau adjective clause kan ada yang bisa, ada yang tidak kan. Kalau adverb clause, selalu konektornya hanya berfungsi sebagai konektor aja. Berarti gini, kalau teman-teman melihat nih di soal, setelah konektor adverb clause, kok tidak ada verb, tidak ada subjek, bisa jadi sudah direduksi. Enak sebenarnya. Itu ya. Pilihannya cuma dua. Ketika melihat ada konektor adverb clause, maka kalau nggak ada subjek verbnya berarti udah direduksi. Curigainya kayak gitu. Nah, gimana terus step selanjutnya gitu ya. Ketika kita melihat ini, coba aja ini nggak ada ya, di otak kita ini nggak ada. Ketika kita melihat nih, although kok langsung rather unwell, subjek verbnya cuma satu. Kan aneh, kan ada konektor tapi nggak ada klausa lagi gitu kan. Berarti kan kalau kita pakai pemahaman umum yang kayak soal tadi terakhir, itu kan kalau ada konektor tapi nggak ada klausa lagi gitu kan. Berarti kan dia sia-sia kan. Tapi untuk ini tidak salah. Kenapa konektornya? Karena ini bentuk yang sudah direduksi, udah disembunyikan gitu lah.
gampangnya. Berarti gimana? Ketika melihat although rather unwell, kita itu harus memahami bahwa yang sudah direduksi klausa adverbnya itu subjeknya adalah sama dengan si subjek yang klausa utama. Berarti siapa yang agak tidak enak badan? Speakernya. Jadi kalau teman-teman membaca, ini tuh kayak bahasa Indonesia banget. Kan teman-teman bisa bilang, meskipun dia agak kurang enak badan, speakernya tetap ngomong di seminar, misal gitu ya, gampangnya. Tapi bisa juga kan bilang, meskipun gak enak badan, speakernya tetap tampil kok. Nah, itu kan sama. Gitu ya. Ini pun kayak gitu. Jadi, bisa disebutkan subjek verb-nya, bisa tidak. Ketika nggak melihat ada subjek verb setelah konektor adverb clause, maka di otak kita langsung mikir, oh ini yang yang melakukan atau yang menjadi si subjeknya sebenarnya subjek yang ini sama dengan ini gitu ya. Makanya ini juga nanti berlaku untuk yang tidak bisa direduksi. Kalau kalau di sininya si subjeknya nggak sama, contohnya apa ya? You are. Meskipun kamu nggak enak badan, kamu ya, speakernya orang lain, bukan kamu. Meskipun kamu nggak enak badan, speakernya tetap tampil. Itu dua orang berbeda. Nah, kalau itu nggak bisa direduksi, nanti kita nggak yang nggak enak badannya kan kamu, bukan speaker. Masa direduksi? Nanti maknanya malah aneh. Ini sebenarnya siapa yang nggak enak badan? Kalau tadinya beda subjek, itu syaratnya harus sama subjeknya untuk yang mau direduksi. Itu cara membuat kalimat. Tapi kalau cara menganalisis tadi aja gampangnya gitu kan. Oh, berarti ini langsung aja. Although the speaker agak kurang enak badan, speakernya akan tetap take part in the seminar gitu kan. Ini juga sama. When you are ready, you can begin your speech. Berarti you are-nya dicoret kan berarti when ready aja tuh. When ready, you can begin your speech. Ya udah, berarti siapa yang ready? You-nya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa melihat soal itu kayak gitu. Soalnya kan takutnya kalau kita menggunakan pemahaman umum aja kan kayak tadi, ada konektor tapi nggak ada klausa, berarti salah dong gitu kan. Padahal betul gitu kan. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, gimana kalau dia nggak ada to be? Kalau tadi kan he is, subject verb, verbnya to be. You are, subject verb, verbnya to be. Gimana kalau nggak ada to be-nya? Sama kayak yang adjective clause tadi. Kalau tidak ada to be, tapi menggunakan verb yang lain, contoh di sini feels, ya udah verb yang sisa aktifnya itu ganti ke verb ing. Gitu kan. Kan ini feels-nya merasa. Aktif ya maknanya. Berarti ganti ke adjective yang verb ing. Jangan sampai feel-nya hilang, nanti nggak ada makna merasakannya gitu kan. Kalau cuma although rather sick, nanti maknanya beda dengan feels rather sick. Kalau feels itu berarti kan ada keterangan merasanya gitu, walaupun ya sama aja sebenarnya meaning-meaningnya gitu kan, kayak gitu ya. Kebetulan ini feels-nya satu makna walaupun nggak pakai rather sick, misalnya cuma is gitu kan. Gitu. Berarti di sini tetap aja ya, intinya adalah jangan sampai hilang kalau memang dia verb aktif, ganti ke adjektif si ininya, gitu kan. Kemudian di sini juga sama when you give your speech, berarti jadi when giving your speech. Berarti kalau kita melihat ada kalimat when giving your speech you should speak loudly and distinctly, berarti siapa yang giving your speech? Kok nggak ada verb tapi ada konektor ya? Berarti yang melakukan ini adalah you, gitu ya. Berarti ini adjektif untuk you, gitu. Ini juga feeling, adjektif untuk speaker, gitu kan. Siapa yang merasa agak sakit, ya speaker. Siapa yang memberikan your speech, ya kamu, gitu kan. Kayak gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk materinya? Belum selesai ini ya. Baru cara mereduksinya. Coba example. Jadi jawabannya apa nih? Oke, bentar ya. Ada tamu. Oke, B. Ada jawaban yang lain, teman-teman? Oke, kita bahas ya.
Ini kan verb subjek dulu ya, biar gampang. Ini ada verb beneran are, to be, ada subjeknya you kan. Sudah ada subjek verb. Tapi kenapa ada when konektor gitu kan? Kan kita kalau melihat ada konektor, oh bikin klausa baru, subjek verb. Tapi ABCD nggak ada subjek verb. Nah, padahal dia di sini ada konektor. Kebetulan dia konektor adverb clause konektor. Ingat-ingat kalau adverb clause konektor setelah yang nggak ada subjek verb berarti bisa jadi sudah direduksi, gitu kan? Nah, apa yang direduksi? Subjek yang sama dengan si subjek utama. Berarti kita otaknya langsung mikir. Berarti kayak gitu maknanya ketika kamu, gitu kan? Ketika kamu. Nah, udah tuh. Berarti verbnya apa ya kira-kira? Kalau di ABCD tidak ada verb in, gitu kan? Berarti dia yang hilang adalah to be. Berarti when you are, ini yang udah direduksinya ya, are-nya. You are-nya. Nah, sisanya adalah ABCD-nya. Cari aja yang tepat setelah when you are. When you are the finished report, apakah ketika kamu adalah laporan yang telah terselesaikan? Aneh. Berarti alpha nggak bisa. Yang B, finish with the report, berarti ketika kamu you are finished. Berarti ketika kamu finished, ketika kamu selesai with the report. Berarti ini B betul gitu ya. Yang C, the report aja aneh. Masa ketika kamu adalah report? Yang delta, ketika kamu when you is the report. Ini aja udah salah is-nya gitu ya. Berarti ini jawabannya yang B gitu ya. Karena jatuhnya kalau delta kan udah ada verb setelah konektor, tapi kan konektor adverb clause itu selalu punya subjek ya, subjek yang kelihatan. Dia nggak bisa jadi nggak bisa double peran. Tapi kan ini paling tidak ada subjeknya di sini ya kalau mau. Nah ini nggak ada, berarti memang delta salah gitu ya. Berarti jawabannya yang B. Itu cara menjawabnya ketika nggak ada subjek verb setelah konektor adverb gitu ya. Ada pertanyaan? Example? Oke. Tapi ada tambahan lagi, tambahan materi. Untuk penggunaan membentuk kalimat, maksudnya kalau teman-teman mau bikin kalimat, ketika mau mereduksi adverb clause itu nggak bisa sembarangan. Ada aturannya, aturan dalam apa? Ada konektor yang dia hanya bisa direduksi ketika si kalimatnya aktif, ada yang hanya bisa direduksi ketika kalimatnya pasif, ada yang bisa dua-duanya. Konektor adverb ya, itu tergantung kata konektornya itu apa. Kalau yang once, contoh, once itu dalam kalimat aktif nggak boleh direduksi. Nggak boleh jadi once submitting your thesis. Harus when once, kalau pasif boleh. Jadi once submitted your thesis will be reviewed. Apa aja yang bisa dan tidak bisa? Ini ada di kotak bawah. Wait. Gede banget ya. Oh, ininya mousepad. Nah, ini. Ini kalau teman-teman mau bikin kalimat, perhatikan. Contoh, after, before itu hanya bisa ketika kalimatnya aktif, klausa adverbnya ya, itu aktif, setelah ini baru bisa direduksi. Misalnya after I finish jadi after finishing. Tapi kalau dia pasif, after meja dibersihkan, after the table was cleaned. Itu berarti nggak boleh jadi after cleaned gitu ya, nggak boleh. Nah, jadi gimana? Apakah teman-teman harus menghafal ini semua? Gitu kan? Jawabannya untuk menganalisis tidak. Tapi untuk membuat kalimat, kalau teman-teman perlu gitu ya, bikin kalimat, kayak mau buat esai atau apa, itu perlu memperhatikan. Tapi kalau menganalisis tidak. Saya nggak pernah ngafalin ini, gitu ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya teman-teman itu ke makna nanti. Gitu kan? Nanti ketika teman-teman udah ngafalin nih, after, before, since, bla bla bla, ada konektor yang bisa dua-duanya. Contoh if, gitu kan. Misal ya teman-teman udah hafal nih, if itu bisa diaktif, bisa dipasif. Udah hafal. Ini kalimatnya aktif atau pasif. Ujung-ujungnya teman-teman memahami secara makna juga kan. Jadi kenapa kita menganalisis nggak langsung aja ke
makna untuk adverb clause yang sudah direduksi itu lebih cepat daripada teman-teman ngafalin. Tapi kalau teman-teman mau bikin kalimat ya perlu hafal atau perlu keterbiasaan gitu kan. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu direduksi. Nanti kita coba gitu ya. Wait. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau teman-teman udah ngerti nih, oh itu bisa dua-duanya nanti. Berarti ini korek atau inkorek ya? Oh, tetap aja ke makna aktif pasif gitu ya. Coba dulu. Nomor satu nih. Nomor satu ini udah correct ya, dijelasin dulu. Subject verbnya apa? Ini yang kelihatan subject verb duluan. Yang pasti subject verb ini kan ya. Can return verbnya, subjeknya adalah yang you. Ada verb konektor lagi tidak? Ada konektor if. Verbnya not completely satisfied. Kan ini verb ed, bisa verb, bisa bukan. Tapi kalau konektor adverb pasti punya subjek. Ini langsung verb, completely satisfied. Berarti ini kurang subjek. Artinya kalau tidak ada subjek setelah konektor adverb udah pasti udah direduksi. Ininya jadi nggak jadi verb. Berarti dia jadinya verb 3 adjektif ya. Dan adjektif. Nah, ya udah tadi gimana? Berarti kalau udah direduksi subjeknya sama dengan you. Berarti gimana bacanya? Jika kamu tidak secara penuh satisfied. Satisfied itu apa? Mendapatkan rasa puas gitu kan. Jadi dia pasif. Orang atau benda lain yang memberikan kepuasan gitu kan. Oh, berarti ketika kamu apa? Karena nggak ada verb ya tadi. Berarti verbnya adalah to be. When you are not completely satisfied, you can return the product. Bisa nggak dia maknanya? Verb 3 di sini. Kamu tidak puas. Tidak puas itu adalah satisfied. Betul. I'm not satisfied. I'm not interested. Gitu kan. Itu adalah pasifnya tuh dalam makna benda lain yang memberikan aksi gitu ya, memberikan aksi ke kita. Berarti kalau misalnya filmnya menarik saya, berarti saya itu tertarik, pasif gitu ya. Itu logiknya gitu ya. Tapi tidak semua yang adjektif kayak gitu bisa dimaknai kayak gitu ya. Karena ada beberapa, tapi umumnya kayak gitu. Berarti di sini gimana? Ya udah, berarti dia boleh. Terus gimana, Miss? Bener nggak? Ya udah kita cek dulu ya. Ternyata if itu bisa dua-duanya. Berarti benar. Kalau kita ngafalin kan tadi, berarti kan kita stepnya ini ya, ke ini dulu. Oh, if itu boleh aktif bisa pasif. Nah, ntar bingung lagi. Ini boleh nggak ya? Bisa aktif bisa pasif. Jadi ini yang mana? Nah, tetap ujung-ujungnya ke makna. Makanya saya sarankan untuk gak usah dihafalin, tapi kita belajar memaknai si kalimatnya, gitu ya. Masalah aktif pasifnya di sini. Berarti ini oke ya, bisa nomor satu. Kalau satisfying, satisfying secara yang di kotak ini if-nya boleh diaktif gitu kan, satisfying. Tapi maknanya salah. Masa jika kamu tidak secara penuh memuaskan, memuaskan apa? Ini kan produk gitu kan. Berarti dia harusnya memang satisfied, bukan satisfying gitu ya. Jadi nomor satu sudah correct. Number two. Coba, number two incorrect. Kenapa incorrect? Dia bisa jawab. Oh, teman-teman harus jawab aja deh kalau gitu. Biar kalau salah kita belajar bareng gitu ya. Coba nomor 2 incorrectnya kenapa? Left jadi living. Harusnya setelah since ada subjek dan verbnya nggak perlu dirujus. Oke. Berarti gini ya. Ini correct or incorrect kelihatan dari ya udah cek dulu verb subject kan. Verbnya has had. Ini has plus verb 3 ya. Present perfect. Kemudian Steve-nya kan subjeknya. Kemudian ada verb lagi tidak. Cook. Cook enggak ya, karena ada to-nya. Kemudian learn juga verb 1, tapi ada to-nya enggak jadi verb. Nah, berarti di sini ada verb lagi enggak? Left. Left itu bisa verb 2, bisa verb 3. Bisa beneran verb, bisa bukan.
Ada konektor tidak? Ada, since gitu kan. Karena ada konektor since itu konektor verb ya, keterangan waktu kan. Berarti gimana? Harusnya ada subject verb full ya. Kalau kalimatnya normal, kalimat belum direduksi. Tapi nggak ada subjek, cuma ada verbnya. Kalau kita anggap ini verb ya, berarti ini sudah direduksi. Artinya subjek verbnya sudah tidak ada left. Itu bukan verb berarti, dia verb 3. Adjektif ya. Nah, berarti udah direduksi subjeknya apa? Sama dengan yang di depan, sama dengan klausa utama. Berarti di sini sejak siapa? Steve. Sejak Steve, kemudian left-nya gimana? Left-nya verb 3. Verb 3 itu maknanya adjektif pasif ya. Kalau dia sebagai adjektif maknanya pasif. Berarti bukan meninggalkan rumah, tapi yang ditinggalkan rumah. Ditinggalkan rumah. Apakah Steve bisa ditinggalkan rumah? Tidak bisa. Berarti ini harusnya kalau mau apa? Kalau mau direduksi. F-nya gimana? Ini kita nggak ke yang full ya. Kita yang bentuk reduksinya. Berarti left-nya nggak bisa karena pasif. Kita ganti ke aktif ya. Aktif tapi adjektif. Apa? Adjektif aktif itu living, betul. Since Living. leaving home. Gitu ya. Itu kalau mau direduksi. Ini since leaving home. Kalau nggak direduksinya ya udah berarti since Steve has left ya. Has left karena di sininya kan sorry. Sejak berarti left aja. Left-nya tapi verb 2, tapi ada subjeknya. Itu nanti left-nya verb 2 beneran verb. Since Steve left home. Nanti kalau since Steve left home, dia udah nggak pasif karena verb 2 itu kalau nggak ada kalau dia bukan to be, verb 2 adalah aktif kan. Kalau nggak ada to be verb 3 gitu maksudnya. Since ini bentuk fullnya. Steve left home. Ini benar. Kalau ada subjek. Nanti left-nya nggak jadi verb 3 lagi, jadi verb 2 beneran. Gitu ya. Verb 2 itu aktif. Gitu ya. Maknanya aktif. Jadi jawabannya bisa 2. Kalau mau full ya ini, since Steve left home. Kalau mau nggak full, dalam artian sudah direduksi, berarti living nggak boleh left. Gitu ya. Karena left itu maknanya pasif, ditinggalkan rumah. Has have itu termasuk to be. Has have bukan to be. Has have had itu adalah auxiliary verb sama dengan to be. To be bisa jadi auxiliary verb juga. Has had bisa jadi auxiliary verb juga. To be bisa jadi verb biasa. Has have had bisa jadi verb biasa kalau nggak ada di depannya nggak ada apapun gitu kan. Gitu ya. Jadi main verb. Jadi dia bukan to be ya. To be itu is, MR, was, were, been, be, being, tergantung ininya. Pola. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau ini bukan to be verb 3, tapi has plus verb 3 adalah perfect. Makanya ini nggak pasif. Kalau di sini ya, si has-nya telah telah harus belajar gitu ya. Has had children ya. Telah wajib belajar how to cook and clean. Ini makna dari sini. Oke, ada pertanyaan nomor 2. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut nomor 3. Kita belum ini ya, belum validasi. Benar nggak? Belum confirm di atas. Since itu gimana gitu kan? Bisa nggak dalam aktif? Since ternyata memang dia aktif. Justru kalau dia pasif nggak bisa. Betul ya berarti. Tanpa kita ngafalin bisa. Kalau kita main pakai meaning gitu ya. Coba nomor 3. Correct. Jawabannya apa nih? Incorrect or correct? Correct. Correct. Oke.
Oke, correct, correct, correct. Oke, kita cek ya. The ointment can be applied. Verbnya can be applied. Subjeknya adalah ointment. Kemudian ada konektor where. Ada verb ed itu bisa verb bisa bukan kan? Nah, nggak ada subjeknya berarti udah reduksi ya. Subjeknya sama dengan ointment. Berarti ointment itu bisa digunakan di mana ointment needed-nya apa? Needed itu verb 3. Berarti pasif ya, ketika ointment dibutuhkan. Bisa ya kayaknya gitu kan. Ternyata betul. Kenapa? Karena kalau dia needing justru salah. Masa di mana dia membutuhkan. Ini kan suatu benda ya bisa digunakan. Gitu kan. Sebenarnya benda itu tidak harus pasif sih. Karena ada benda yang aktif. Dia yang melakukan aksi ke kita. Contohnya movie. The movie attracts us. Menarik kita. Itu kan dia yang melakukan gitu ya, melakukan tanda kutip ya. Dia yang memberikan aksi ke kita. Jadi kata kerja itu aktif bukan berarti orang gitu ya. Benda juga bisa melakukan memberikan tindakan ke suatu benda yang lain gitu ya. Benda mati maksudnya. Bisa. Jadi tergantung makna gitu ya. Kalau di sini memang ointment-nya paling tepat dibutuhkan gitu kan, dibutuhkan oleh kita. Berarti betul di sini dia pasif boleh gitu ya. Kita cek where itu ternyata masuk ke pasif saja. Ternyata betul. Justru kalau diaktif dia nggak boleh direduksi gitu ya. Jadi dia correct. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sambil lanjut nomor 4 kalau ada pertanyaan boleh. Dia berarti correct ya. Correct. Oke, yang lain? Correct, correct. Kak Via open mic ya. Maaf Kak, aku speakernya rusak jadi nggak bisa denger. Oke, correct, correct. Correct semua. Kita cek verb-nya sama subjek. Tom began, subjek verb ya. Begin itu pasti verb 2. Karena verb 3-nya began, pakai U, tapi bacanya began gitu kan. Begun tulisannya. Ini pasti verb 2. Verb 2 itu beneran verb ya. Kalau memang sudah jelas dia verb 2 pasti verb. Kalau verb ed kan belum tentu. Kemudian di sini ada verb lagi tidak? Adanya completing. Completing itu verb ing berarti dia bukan verb karena tidak ada to be. Oke, ada konektor tapi after. Berarti ini konektor adverb, dia nggak ada subjeknya, nggak ada verbnya, berarti udah direduksi. Berarti subjeknya apa? Tomnya ya, sama. Tom mulai untuk mencari pekerjaan setelah Tom, atau dia gitu kan, setelah dia completing his master degree. Completingnya aktif ya berarti. Berarti dia gimana? Berarti dia maknanya Tom menyelesaikan his master degree. Menyelesaikan, melengkapi ya. Melengkapi his master's degree in engineering. Berarti di sini bisa ya dia melakukan kegiatan complete. Berarti dia boleh. Ternyata after itu ternyata betul dia dalam aktif saja, pasifnya justru nggak bisa, gitu kan? Nah berarti di sini kalau completed salah, masa Tom diselesaikan semester degree, gitu ya? Makanya enaknya langsung ke meaning. Gitu. Berarti betul ini correct ya nomor 4. Oke, wait, ini kucing naik-naik turun. Oke, ini correct. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut ya, nomor 5. Satu lagi, nanti 6 sampai 10-nya lanjutin ya. Sambil di koreksi mandiri ada di buku belakang. Incorrect. Kenapa incorrect? Ada incorrect, ada incorrect. Kalau incorrect kenapa? Seharusnya selected. Harusnya pasif. Oke, kita cek. Ini subject verb-nya kan he attends ya. Ini subject verb. Kemudian ada selecting bukan verb, tapi ada konektor. Oh, berarti ini subjeknya ini ya sebenarnya awalnya. Berarti meskipun dia tidak selecting itu memilih, tidak memilih untuk tim dia menghadiri semua game sebagai fan. Salah ya harusnya. Meskipun dia tidak terpilih untuk tim, dia menghadiri gitu kan. Berarti di sini harusnya selected betul. Incorrect ya. Kalau selecting maksudnya salah. Yes, betul. Kalau selecting jadi memilih. Makna fullnya aja udah salah.
gitu ya. Sebenarnya bisa aja kan kita memilih untuk tim, tapi memilih itu adalah transitive verb sih. Memilih itu kan memberikan aksi ke objek langsung. Saya memilih kamu gitu kan. Loncat. Jangan loncat. Turun. Jadi di sini memang nggak bisa ya. Kecuali kalau misalnya selecting, although not selecting apa dulu gitu kan. Tapi ternyata although itu masuknya ke, oh bisa dua-duanya ya. Tapi kalau di sini ya, coba aja maknanya agak tepat gitu kan. Meskipun dia tidak memilih em, orang untuk tim apa gitu, misalnya dia coach gitu kan bisa memilih seseorang untuk tim, tapi ini maknanya nggak bisa gitu kan. Makanya di sini harusnya selected, betul ya. Nomor 5 berarti incorrect, harus selected. Oke, lanjutin ya, 6 sampai 10. Kita masuk ke skill selanjutnya. Ini reviewnya juga dikerjakan aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti next meeting kita bahas ya. Teman-teman nanti latihan aja. Boleh deh TOEFL exercise aja kalau gitu. Nomor 1, yang tadi mandiri ya. Nomor 1 TOEFL exercise. Coba nomor 1 gimana? Alfa, alfa. Oke, kayak bisa ya. Alfa semua. Oke. Turun, turun, turun. Nomor 1 kan subjek verb dulu kayak biasa di soal ada verb yang kelihatan itu are, subjeknya Canadian geese berarti kan. Subjek verb sudah ada verb lagi tidak ada di soal. Tapi ada connector when. Umumnya kan connector when itu adverb clause ya. Bisa noun clause juga sih. Tapi kalau dianggap adverb clause kan dia berarti perlu subjek verb ya. Noun clause juga. Tapi kalau noun clause nggak bisa direduksi. Kalau adverb clause kan bisa. Nah ini adverb clause yang direduksi, subjek verbnya udah nggak ada. Berarti jangan pilih yang verb dan subjek gitu kan. Kecuali ada full, baru boleh subjek verb. Ketika dia membangun, ketika atau membentuk, ketika dia dibentuk kayak gitu-gitu boleh kalau full ada subjek verb. Ini kan nggak ada, setelah konektornya tidak ada subjek verb, ABCD nggak ada, berarti kita bentuk yang sudah direduksi. Mana? Berarti B nggak bisa ya, karena harusnya udah direduksi verbnya. Delta juga nggak bisa. Building, build itu, build bisa verb 2 beneran verb, bisa verb 3 bukan. Berarti kan masih aman kalau kita anggap ini bukan verb kan. Antara A sama C, ya udah tinggal makna aktif pasif. Ini kan verb nya aktif, build-nya pasif. Berarti ketika membentuk ya, membangun juga bisa, membentuk lebih tepatnya di sini. Ketika membentuk nest, nest itu apa sih? Nest itu adalah sarang. Ketika membentuk sarang sepanjang spring nesting season, musim eh, penyarangan, musim semi gitu. Ya, intinya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, berarti di sini bisa ya ketika membentuk sarang gitu kan. Ini adalah objek dari building yang udah diganti jadi adjektif. Sebenarnya dia kan dari verb buildingnya. Berarti di sini gimana? Boleh gitu ya. Kalau build kan dibentuk berarti. Masa Canadian geese-nya dibentuk sarang? Salah ya. Berarti jawabannya yang alpha. Betul ya. Oke, itu number 1. Ada pertanyaan? Coba sambil nomor 2. C, B. Oke, ada yang lain?
Coba, ini memang mengecoh. Hati-hati. Jawabannya bisa kerasa banyak. Yang tahu? Belum tentu CB salah ya. Coba, teman-teman yang lain gimana? Alpha, oke. Ada yang delta? Delta, oke. Full ya, HBCD ada semua. Oke, kita cek. Ingat-ingat ke soal dulu, jangan ke pilihan. Maksudnya jangan langsung kita pilih gitu ya. Boleh kalau mau ke makna dulu, tapi kalau misalnya enak kelihatan gitu ya, itu kan konfirmasi ke structure juga kan. Nah, di soal itu ada verb tidak gitu kan. Di soal kita cek along with bla 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 ada meet. Meet itu verb 2 bisa, verb 3 bisa. Tapi kayak biasa kita coba dulu. Kalau jadi verb 2 gimana? Untuk pola kalimat, kalau jadi verb 3 gimana? Kita coba sebagai verb ya. Made-nya misalkan dijadikan verb, beneran verb 2. Nah, kalau dia beneran verb, tapi sebelumnya ada koma, berarti subjeknya bukan yang ini. Kenapa? Artinya kalau subjek verb deketan kan, ngapain dipisahin koma gitu kan? I go, ya udah I go aja. Nggak I, koma, go gitu kan. Berarti ini bukan subjeknya. Subjeknya yang mana? Ini bentuk apositif itu loh. Dia subjeknya berada di depannya yang koma pertama. Ini adalah subjek untuk yang made the first bla bla bla. Ini adalah subjeknya. Calvin, sudah ada subjek, sudah ada verb, bisa berarti ya, ini beneran verb. Gitu kan? Nah, ini sudah ada subjek, sudah ada verb kayak biasa. Kalau sudah ada satu klausa, mau bikin tambahan verb, tambahan klausa gitu kan. Berarti harus ada konektor. Ada tidak konektor di soal dan di pilihan jawaban? Jawabannya tidak ada. With itu preposition, along itu kata keterangan bersama, adverb juga tapi bukan konektor. Nah, dia adverb biasa bukan adverb konektor ya. Tidak. Berarti di sini gimana? Nggak ada konektor. Berarti jangan bikin klausa baru, jangan patokannya klausa itu di verb ya. Lebih kelihatan karena ada yang subjeknya disembunyikan kan. Nah, makanya di sini jangan yang ada verbnya. Kalau nggak ada konektor, berarti B nggak bisa, C nggak bisa. Gitu ya. Kemudian gimana? Kita berarti satu klausa nih. Satu klausa ya. Kalau satu klausa, berarti kuncinya nggak perlu dikasih konektor. Karena konektor itu kan menghubungkan klausa. Konektor klausa ya, menghubungkan klausa. Kalau konektor kata yang menghubungkan kata. Ini menghubungkan klausa. Berarti which itu konektor klausa. Harusnya kalau dikasih konektor, bikinlah klausa baru. Ini setelah which ada nggak verb paling tidak yang kelihatan. Nanti subjek mengikuti gitu kan. Setelah which ada a remote peak. Peak itu apa? Puncak ya. Puncak terpencil. Remote itu kata sifatnya. A remote peak, puncak puncak terpencil, sebuah puncak terpencil. Far from roads or trails, ada verb tidak? Tidak ada. Far-nya adjective, from-nya preposition, roads-nya noun, or-nya konektor antara roads dan trails. Ini konektor kata aja. Kemudian trails-nya noun juga kayak roads. Berarti di sini delta nggak perlu konektor karena dia hanya satu klausa, gitu kan? Nggak perlu konektor klausa. Berarti jawabannya yang alpha. Alpha itu sebenarnya adalah bentuk yang sudah direduksi dari adjective clause. Menjelaskan apa? Menjelaskan mana ya? Stewart Mountain. Ini. Benda ini. Ini adalah puncak terpencil jauh dari roads or trails. Gitu ya. Ini tuh sebenarnya ada apa sih? Ada which is a remote peak. Gitu ya. Tapi kita sebenarnya tanpa kita tahu itu ada which is ya, kita kan harusnya ini apa ya? Kalau melihat ada koma, biasanya dia keterangan benda ya, kalau nggak ada verb gitu. Berarti keterangan benda menjelaskan sih ini gitu. Jadi menjelaskan benda sebelumnya.
atau setelahnya kalau memang dia apositifnya di depan. Ini tuh bentuk apositif, tapi bukan apositif yang subjek. Sebenarnya apositif itu adalah umumnya keterangan benda juga gitu kan. Bentuk reduksi yang menjadi keterangan gitu. Jadi dia bisa di akhir juga. Berarti ini menjelaskan short mountain. Short mountain itu apa sih? Yang jauh dari roads or trails gitu ya. A remote peak yang jauh dari roads or trails. Berarti jawabannya yang alpha gitu ya. Oke, ada pertanyaan number 2? Kuncinya sih itu sih kalau di soal yang mencari yang benar ya. Kemarin juga pas RBB tuh sering tuh keluar soal yang masalah klausa ini ya, patokannya di verb-verb gitu. Tapi kalau nggak salah ada satu soal yang em, apa ya, dia nggak terlalu baku yang udah dijelasin kemarin itu loh. Ada adjective clause, dia nggak butuh konektor tapi bisa gitu kan. Nah itu pengecualian. Sebenarnya itu nggak terlalu formal. Di soal TOEFL jarang keluar, tapi di latihan soal-soal TOEFL itu ada gitu kan. Di latihan yang berkeliaran ya. Sebenarnya itu lebih ke informal atau casual situation. Tapi nggak apa-apa lah, kita harus tahu juga barangkali keluar gitu kan. Tapi ini disclaimer ya, saya nggak tahu soal RBB itu nanti bakal gimana, barangkali ganti kan, barangkali setingkat IELTS, nggak tahu juga. Ini kan kita belajarnya fokus di TOEFL gitu ya. Kebetulan aja RBB kemarin kan um, soalnya mirip banget dengan soal TOEFL materinya dan bentuk soalnya gitu kan. Untuk yang batch sekarang nggak tahu gitu ya. Oke, lanjut ya nomor 3. Tapi meskipun nggak tahu ya nggak ada salahnya sih. Ini kan kepake buat TOEFL juga ya. Atau buat yang lain, tes lain. Coba nomor 3. B, C. Oke. Yang lain? Spawn itu apa ya? Bentar, saya nggak tahu artinya. Jujur saya kalau ngerjain soal TOEFL itu meaning juga, tapi kalau ketika saya nggak tahu satu kata, saya coba ganti dengan um, pola yang lain gitu biasanya. Kayak misalnya ganti dengan kata benda yang lain kalau dia memang polanya sebagai objek misal gitu kan. Jadi saya dapat meaningnya. Um, apa itu spawn? Muncul, menelurkan, bertelur, membiarkan. Oke. Okay. Nah, berarti B, 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 ada yang C, ada yang B. Oke, kita cek ya. Subjek verb dulu di soal ada begin. Begin itu pasif verb 1, berarti beneran verb. Subjeknya Kokkene Salmon. Gitu ya. Ini subjek. By the way, untuk ikan itu walaupun kelihatannya fish, mungkin teman-teman ngehnya fish itu pluralnya fishes ya. Padahal enggak, dia fish aja gitu ya. Makanya di sini Kokkene salmon nggak begins, tapi begin karena di sini berarti salmonnya maknanya mau plural, nggak masalah gitu ya. Ada benda yang ketika jadi subjek maksudnya bukan jadi subjek aja sih. Ada benda noun yang singular dan plural formnya, bentuk singular pluralnya itu sama. Jadi ketika mau ketemu sama verb satu ya ya udah tinggal kita mau dia berfungsi sebagai singular atau plural gitu kan. Verb satunya mau dikasih s atau enggak ya. Enggak masalah gitu kan. Tergantung polanya. Berarti ini mau ngarah ke dia ke plural ya. Ini aman-aman aja sih enggak dikasih s gitu kan. Kayak ini salmon begin udah ada verb berarti kemudian ada verb lagi enggak? Ada die, mati. Ada verb. Ada konektor enggak? Ada konektor verb saja kalau ini. Konektor kata enggak masalah. Berarti konektor kata kerja ya. Begin to deteriorate, subjek untuk die-nya apa? Kokkene salmon juga. Nah, makanya di sini n-nya nggak perlu dikasih koma. Waktu itu kan kita belajar. Kalau n itu perlu dikasih koma ketika dia berada sebagai apa gitu kan, sebagai konektor klausa. Kalau ini bukan konektor klausa. Dia hanya konektor kata kerja, subjeknya sama. Jadi ibaratnya ini subjek si Kokkene salmon, dia itu mempunyai kata kerja 2 gitu ya. Jadi sebenarnya bukan klausanya 2 gitu ya. Dia penghubung kata, makanya nggak dikasih koma gitu kan. Kecuali kalau verbnya emang
ada lebih dari 2 gitu kan. Begin to deteriorate, koma, die soon, koma, and apa. Nah, itu kan lain cerita gitu ya. Nah, ini kan berarti sudah ada ya verb ininya konektor. Udah kepake lah ya si ini konektornya untuk kata kerja. Kemudian kita cek ABCD. Kalau kita kasih verb lagi, berarti dia nambah klausanya. Ya, at least verbnya lah ya. Jadi kan nambah konektor. Jadi jangan pilih yang ada verbnya. Spawn itu ternyata sudah verb 1. Berarti dia di sini alpha, they spawn itu beneran verb ditambah subjek. Jatuhnya bikin klausa baru. Padahal kita nggak punya konektor lagi. Ini udah kepakai untuk konektor verb ini kan. Berarti dia nggak bisa yang alpha gitu kan. Ini bikin klausa baru. Alpha nggak bisa, kemudian spawn aja juga nggak bisa kan. Verb 3-nya spawned. Spawned itu bisa verb 3, bisa verb 2. Kalau dianggap verb kan nggak bisa juga kan. Nggak boleh kita nambah verb. Kemudian dianggap verb 3 itu adjektif. Berarti kalau dianggap verb 3, harusnya dia berada dekatan sama benda ya. Di sini nggak ada. Soon itu bukan benda. Berarti kan dia spawned-nya nggak bisa sebagai adjektif kan. Berarti nggak bisa juga dianggap verb 3. Dianggap verb 2 nggak boleh, nggak ada konektor lagi. Dianggap verb 3 juga nggak dekatan dengan benda. Harusnya kalau mau the spawn salmon, itu masih bisa. Nanti spawnnya menjelaskan salmon, tapi kan enggak, beda ini ya. Berarti harusnya spawnnya kalau mau ya setelahnya benda, di sini ada benda dulu, baru spawn the salmon. Tapi maknanya itu lain cerita gitu kan. Delta berarti nggak bisa juga. Jadi jawabannya yang B. Dikasih konektor, tapi kok nggak ada subject verb? Iya, karena bentuk reduksi yang tadi kita pelajari ya. After itu kan adverb clause konektor. Gitu. Berarti dia sudah direduksi. Setelah Kenny salmon, subjeknya sama ya, berarti maknanya kan subjeknya sama. Kalau udah direduksi. Setelah salmon ini menetaskan, bertelur ya, bertelur pada usia 4. Gitu. Berarti betul ya, jawabannya B. Oke, itu number 3. Ada pertanyaan? Pertanyaan. Nomor 4. Coba lanjut. Kalau tidak ada. 4 apa nih jawabannya? Bravo. Yang lain? Bravo. Oke. Ada yang lain? Bravo juga. Oke, kita cek ya. Subject verb. Ada verb tidak di soal. Ada verb ed. Bisa verb, bisa bukan. Di sini produced. Tapi kalau dianggap verb dulu, subjeknya apa? Subjeknya adalah ini ya, the Hanford plant. Pabrik Hanford di Washington Pusat. Berarti ini in Central Washington-nya hanya object of preposition ya. Ini kan subjeknya. Udah ada subjek, sudah ada verb. Berarti clue-nya ya udah kalau bikin verb lagi, paling tidak kan verb patokannya. Ya berarti dia perlu konektor gitu kan. Berarti gimana? Alpha nggak bisa ya? Alpha nggak bisa, nggak ada konektor. Di soal juga nggak ada konektor sama sekali. Konektor itu kan biasanya berada di depannya si subjek verb-nya kan. Subjek atau verb-nya. Atau biasanya ya paling tidak di subjek verb kan. Kemudian delta juga nggak bisa ya, nggak ada konektor antara B atau C. Tadi udah dibahas ya, kalau misalnya konektor which, kemudian konektor adjective clause intinya, berada di depan soal itu tidak boleh, karena adjective clause itu harus berada setelahnya benda, untuk menjelaskan benda sebelumnya. Pak, ini ngarah ke benda apa gitu kan. Ini nggak ada, berarti dia nggak boleh C. Bolehnya bentuk reduksinya dari which is hidden. Which-nya sebagai subjek untuk is, ya dicoret, subjek verb-nya. Subjeknya hilang, which-nya, is-nya juga hilang. Tersisa hidden aja, adjective verb 3 ya. Boleh, berarti ini hidden-nya tersembunyi gitu kan. Tersembunyi di belakang government secrecy for nearly half a century. Berarti yang tersembunyi gitu. Pabriknya itu tersembunyi di belakang ini, betul ya. Jadi jawabannya yang B itu tepat. Ini bentuk A positifnya. Gitu ya. Oke, number 4 sudah ada pertanyaan. Sambil lanjut nomor 5.
Kita habiskan sampai nomor 10 ya berarti. Oke, delta semua. Oke, kita cek ya di soal subject verb. Ada verb had assumed. Satu verb. Berarti ini subjeknya astronomers ya, udah jelas. Kemudian ada verb lagi tidak? Ada were. Ada dua verb. Ada konektor, ada that. Untuk yang ini, untuk yang klausa pertama sama kedua kan ada si that. Nah, berarti subjeknya ini ya, dua klausa dia. Mau ada subjek lagi. Nggak masalah sih, subjek sebenarnya nggak jadi patokan kalau mau nganalisis. Kemudian di soal ada konektor lagi tidak, gitu kan? Ada verb lagi tidak. Verb lagi di soal tidak ada. Tapi ada konektor until. Until itu konektor ini ya, keterangan waktu kan, sampai gitu kan. Berarti ini dia konektor, ada tambahan konektor padahal sudah ada satu konektor that tadi gitu kan. Berarti kan ini konektor klausa until. Tadinya konektor klausa berarti paling tidak ada subjek verb A B C D, ada tidak yang ada subjek dan verb alpha subjek aja, berarti bukan. Incorrect itu bukan verb soalnya ya. Incorrect itu adjektif, tidak benar atau salah yang biasa kita gunakan kan, incorrect or correct. Itu adjektif kata sifat. Berarti kurang verb. Kalau mau ada are gitu kan. They are incorrect. Masih bisa. Kemudian B, their proof sama jatuhnya ini. Kalau PROOF itu noun ya, berarti kan dia bukan verb, salah. Lagi pula their itu emang jatuhnya adjective pronoun kan. Posesif, adjektif posesif, posesif adjektif pronoun. Nah, ini berarti dia kepunyaan, gitu kan. Proof adalah kepunyaannya mereka. Ini satu benda, frasa benda. Jatuhnya subjek aja, nggak ada verbnya. Berarti B salah. Yang C gimana? Ada subjek verb nggak? Ini kita yang normal dulu ya. Yang C itu ada bisa ini jadi subjek, astronomers, benda kan. Nah, tapi recently proven, recently kita abaikan aja karena dia verb tambahan biasa. Provennya itu verb berapa? Verb 3. Verb 3, kalau mau jadi verb, kalau mau dianggap verb, itu harus ada sesuatu sebelumnya. Bisa to be, bisa have atau has atau had. Tapi ingat, have, has, had bukan to be ya. Dia hanya auxiliary verb yang lain. Jenis auxiliary verb yang lain selain to be. Berarti ini nggak bisa gitu kan. Ini salah karena nggak ada verbnya. Proven itu bukan verb gitu ya. Kalau nggak ada sesuatu. Karena dia verb 3. Kemudian berarti jawabannya yang delta, recently proven. Kok nggak ada subject verb? Kita kan mencari subject verb. Iya, karena until itu kan adverb plus connector. Tadi kita udah bahas bahwa kalau adverb plus connector, normalnya ada subject verb yang kelihatan. Tapi kalau tidak ada kan berarti udah direduksi. Nah, yang direduksi subjeknya sebenarnya sama dengan astronomers. Berarti kan sampai astronomers gitu kan. Sampai astronomers gimana? Ininya ada proven. Proven itu kan verb 3, bukan verb. Tapi dia maknanya kan aktif atau pasif? Pasif. Berarti sampai astronomers baru-baru ini terbukti salah. Berarti jawabannya di sini benar ya. Sebenarnya apa sih dia harusnya? Kalimat normalnya, kalimat yang belum direduksinya itu adalah until astronomers, apa berarti? Were recently proven incorrect. Gitu ya. Astronomers. Oh, recently itu berarti, sorry, kalau recently dia harusnya, boleh deh ini aja, biar nggak bingung-bingung ya, kita were proven, recently proven. Sebenarnya recently itu baru-baru ini lebih ke present perfect, tapi nggak apa-apa. Kita buang dulu aja. Intinya ini kan maksudnya,
kita mencari subjek verb yang udah direduksi. Tapi nggak perlu sampai ke situ sebenarnya. Tadi langsung aja meaning sampai astronomers terbukti bersalah gitu aja udah cukup gitu kan. Kita kan tadi menganalisis secara mendalam. Tapi kalau enggak ya udah tadi aja until astronomers terbukti bersalah gitu ya. Berarti delta betul jawabannya. Oke, ada pertanyaan nomor 5. Kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan ya, biar barangkali nanti malah kebawa ke soal-soal yang lain gitu. Takutnya ada pemahaman yang miss. Oke, ini di link-link video sebelumnya itu nyambung sebenarnya materinya dari awal kan. Barangkali teman-teman ada yang miss sesuatu nanti bisa dicek video yang lain ya. Itu insya Allah terbuka, boleh siapapun boleh nonton biar lebih banyak yang nonton. Jadi teman-teman bisa terbantu juga. Oke, lanjut nomor 6. Delta. Oke. Yang lain? Delta semua. Oke, kita cek ya. Subjek verb di soal ini sudah ada verb have explored. Have plus verb 3 dianggap satu verb ya. Kemudian ini subjeknya. Berarti sudah ada satu klausa. Kalau AB udah pasti salah, nggak ada konektor. Tinggal C atau D. Berarti CD masalah apa? Aktif pasif aja ya. Berarti siapa yang search? Siapa yang searching? Ya ininya, numerous archaeologist gitu kan. Berarti dia yang mana yang tepat? Lebih tepat dia yang mencari ya, mencari artefak. Numerous archaeologist kan orang-orang arkeolog atau ahli arkeolog itu mencari artefak dari bla bla bla. Ingat-ingat ini searchingnya udah bukan verb, nggak ada makna sedang ya. Kecuali ada clue now atau at the moment atau apa, itu baru ada makna sedangnya. Tapi kalau nggak ada ya berarti dia mencari aja. Kita nggak tahu mencarinya kapan. Mungkin kalau dari ini kan ada early Chinese dynasties, oh berarti lampau. Mungkin tadinya itu pasif, pasif past tense gitu kan, sebelum direduksi gitu ya. Oke, lanjut nomor 7. Kalau ada pertanyaan silakan. B. Ada yang lain? BB. Oke. BB semua. Oke, sorry teman-teman. Itu kucing. B juga. Oke, kita cek ya. Subjek verb di soal. Ada verbnya was. Nanti subjeknya jelas ini ya. Ini subjek, ini verb. Kemudian ada verb lagi. Tidak ada could usually be. Could be ya. Could be persuaded lebih tepatnya. Gak apa-apa, dianggap satu verb. Jadi ada dua verb. Ada konektor. Di soal ada konektor who gitu kan. Berarti sudah ada konektornya. Nah, kalau ini udah kepake kan, konektor ada dua klausa. Kemudian, berarti kalau jawab alpha nggak bisa karena nggak ada konektor lain ya. Salah. Delta juga salah. Was itu kan verb juga, berarti nggak bisa A, D. Tinggal B atau C. Kalau B sama C, sama-sama ada while, tapi yang B-nya nggak ada subjeknya. Kita cek while itu konektor. Kan kalau misalnya ada konektor, umumnya kan setelahnya bikin klausa baru kan. Konektor klausa itu bikin klausa baru. Nah, while itu konektor klausa, tapi kita cek dulu ya, jangan langsung pilih C. Kenapa? Benar nggak meaningnya gitu kan. Di situ while she was down. Kalau while she was down, maknanya berarti apa ya? Ketika dia adalah kota gitu kan. Nggak bisa. Berarti di sini salah ya. Kalau mau while she was in town, ketika dia berada di kota mengunjungi her son. Berarti di sini C nggak bisa, kurang in, berarti jawabannya yang B.
B itu bentuk reduksinya dari while she was in. She was-nya hilang, jadi in aja, gitu kan. Nah, ini bisa tahu karena kalau udah direduksi kan subjeknya sama dengan ini ya, lecturer. Kebetulan ini perempuan, Abigail Scott. Jadi betul ya, ketika si the best known lecturer-nya ini ada di kota gitu kan. Berarti B betul ya. Itu nomor 7. Ada pertanyaan nomor 7? Sambil lanjut nomor 8. Delta, delta. Oke. Delta juga kita cek. Di soal ada verb tidak, ada verb says ya. Subjeknya apa? Says itu dilihat kalau dia beneran verb ya, pasti verb. Verb 1 yang dikasih S. Kok S? Ini V. Karena ada komanya, artinya subjeknya harus berada di koma pertama. Ini komanya cuma 1. Ya udah cari aja yang ada koma. Cepet. Jauhnya delta gitu ya. Berarti subjeknya adalah the National Restaurant Association untuk subjek says. Karena mau nggak mau dia dikasih koma gitu kan. Artinya dia udah terpisahkan oleh 2 koma gitu kan. Kalau deketan ya baru nggak dikasih koma. Ini kan dikasih, ya udah ini harus dikasih juga gitu kan. Si yang tengah-tengah itu adalah A positifnya gitu kan. Itu best in Washington adalah keterangan si National Restaurant. Betul ya? Berarti jawabannya delta. Yang C itu hampir kalau ada koma. Sedangkan yang C itu nggak ada komanya gitu kan. Itu ya. Kecuali di sini kok nggak ada koma sama sekali. Itu masih bisa, nggak apa-apa. Which is in bla bla bla, nggak dikasih koma itu nggak apa-apa sebenarnya. Biasanya koma itu untuk penegasan gitu ya kalau dalam kayak ginian doang. Tapi kalau dalam koordinat konektor emang wajib sih, sebuah syarat gitu kan. Kalau sisanya biasanya untuk penegasan atau untuk posisi memisahkan klausa supaya nggak nabrak gitu ya. Nah, berarti ini jawabannya D. C itu kalau ada koma dia bentuk yang belum direduksi. Gitu ya. Kalau A gimana, Miss? Oke. Kalau alfa tadi patokannya di ini koma. Kan ini ada verb ya. Ngapain dikasih koma gitu? Pasti kan kalau subjek verb itu dasarnya kan deketan ya. I go. Kalau tiba-tiba ada I, kemudian ada kata-kata dulu di sini apa, kemudian ada koma baru verbnya go, artinya ini tuh dia adalah pemisah untuk I dan go, udah dipisahkan. Pemisahnya itu harus 2 koma gitu ya. Kalau mau ada 1 aja koma ya mau ini kasih koma lagi supaya memisahkan subjek verb, karena dasarnya subjek verb itu nggak kasih koma gitu kan. Kalau alpha nggak ada koma sama sekali aja bisa. The National Restaurant Association in Washington says that federal efforts gitu kan, itu masih bisa gitu ya. Ini sih patokannya di koma. Kita mau bikin A positif. Kalau object of preposition aja kan nggak usah dikasih koma, betul ya gitu. Oke, sama-sama. Lanjut nomor 9. B, B, B. Oke. Kita cek di soal dulu subjek verb ya. Verbnya ada mana nih? Have already earned. Have earned ya. Satu verb tidak dianggap. Already kan hanya as verb tambahan, bukan konektor. Nah, ini udah ada verb, subjeknya udah jelas ya, zebra mussels, subjek verb. Kemudian ada verb lagi tidak di soal? Tidak ada ya. Berarti gimana? Berarti kita cek aja gitu kan. Kalau yang alpha, the first siding. The first siding itu bisa dianggap double subject jatuhnya. Ini kan benda lagi ya. Noun ini. Noun. Gerund.
Gerund kan setara dengan noun. Ya, ini gerund ya. Peng-citing itu adalah kayak kayak fenomena terlihat gitu kan. Itu kan citing, the first citing. Nah, ini adalah gerund, bisa jadi subjek. Tapi kalau ada koma gini, sebelumnya subjek verb bisa jadi yang pertama itu adalah apositif keterangan. Jadi bisa dianggap double subject atau bisa dianggap sebagai apositif hanya keterangan identitas untuk si subjek. Kalau dianggap double subject udah pasti salah ya. Ini nggak bisa. Karena nggak ada konektor. Nggak ada konektor subjeknya. Kemudian kalau dianggap sebagai apositif, gimana? Mungkin bisa, tapi harus sebagai keterangan atau identitasnya si zebra mussels. The first sighting itu adalah tadi kayak kegiatan kayak kalau kita ngelihat nih, apa yang kita lakukan adalah sighting gitu kan. Nah, itu adalah si kegiatan nama kegiatannya gitu kan. Jadi di sini bisa nggak bisa jadi keterangan zebra mussels? Zebra mussels itu kan berarti hewannya ya. Berarti nggak bisa dong first sighting. Ini nggak bisa jadi positifnya sih zebra mussels. Itu caranya. Kalau melihat ada yang koma gini bisa jadi double subject, dianggapnya salah kan? Kalau secara umum kan gitu. Double subject kan nggak boleh. Tapi bisa dianggap sebagai keterangan. Ternyata nggak bisa juga dianggap keterangan. Berarti alpha nggak bisa gitu ya. Nah, dia nggak bisa menjelaskan zebra mussels. Positifnya salah. Kemudian yang delta berarti sama ya. First sighting juga jatuhnya kan nanti ini jadi gerund atau bendanya kan. Jadi identitasnya juga nggak bisa. Berarti AD salah. Tinggal B sama C. C itu jatuhnya bikin klausa baru ya. Subject verb berarti nggak boleh dong. Udah pasti perlu konektor gitu kan. Berarti jawabannya yang mana? Yang B aja. Loh, B itu ada konektor lagi. Tapi kok nggak ada subject verb? Iya, bentuk yang udah direduksi kayak tadi kita pelajari gitu kan. Berarti ini subjeknya sama dengan zebra mussels ya. Berarti meskipun zebra mussels pertama kali cited-nya verb 3 berarti kan jatuhnya. Bukan verb dia verb 3. Adjektif. Berarti pertama kali terlihat, betul ya berarti. Pertama kali terlihat di North American waterways, di perairan Amerika Utara kurang dari satu dekade yang lalu. Berarti betul B. Ini tuh awalnya sebenarnya kalimat normalnya although zebra mussels bisa diganti D ya. Although they were first sighted. They were first sighted, they were-nya hilang. Jadi first sighted aja. Gitu ya. First sighted. Oke, ada pertanyaan nomor 9. Sambil lanjut. Ini they were-nya hilang. Dicoret subjek sebagai klausa, direduksi. Itu nomor 9. Lanjut ya, nomor 10 terakhir. BB. BB. Babi. Oke, kita cek BBB. Subjek verb dulu ya. Ini ada verb may take. Ada, berarti subjeknya small companies. Sudah ada subjek verb. Ada verb lagi tidak. Adanya verb ing, bukan verb pasti gitu kan. Ini bukan verb. Kemudian ada verb lagi tidak di soal tidak ada ya. Ada. Ada konektor? Tidak ada. Sama sekali nggak ada ya. Without itu preposition. Berarti gimana? Berarti jangan pilih yang ada verb-nya gitu kan. Nah, berarti cek dulu calls itu. Calls itu bisa verb, bisa noun. Kayak kita bilang call. Call itu adalah panggilan. Kalau call juga bisa artinya memanggil, menelpon gitu kan. Berarti gimana? Kalau a document calls dianggap benda, itu udah pasti salah. Masa sebuah panggilan dokumen ininya ininya calls gitu kan. Salah, nggak bisa dianggap noun. Kalau dianggap verb, nggak boleh, karena kita udah punya verb may take kan. Oh, berarti ini salah. Apa nggak bisa. Yang B gimana? Yang ke CD dulu deh. Tadi C ya. Kalau C jatuhnya by acquiring calls dengan cara acquire itu kayak apa ya? Kayak mengakuisisi bukan sih? Beda ya? Ya itulah intinya dengan cara mengacquire panggilan-panggilan dokumen kan aneh nih ya. C. Ini nanti jatuhnya
objek dari si acquiring. Kemudian ini masa ada benda lagi kan? Benda-benda kan salah. Kalau dianggap verb tadi nggak boleh pasti kan? Nanti cek nggak bisa. Gitu ya. Jadi antara B sama delta. Kalau yang mana nih? Yang B, by acquiring a document, dengan cara meng-acquire sebuah dokumen, called-nya berarti bukan verb ya. Kalau dianggap verb FDF, dianggap verb 2 nggak bisa tadi, karena jatuhnya double verb. Dianggap verb 3, berarti dia adjektif pasif kan. Dengan meng-acquire sebuah dokumen yang disebut, called itu bisa juga dibilang, disebutkan. Yang disebut an ETA kan, berarti B bisa. Gitu ya. Kalau delta gimana? Kalau delta, nanti called-nya itu menjelaskan apa gitu kan, benda apa, kan ini adjektif. Kalau dianggap kan nggak bisa dianggap adjektif, dia menjelaskan apa, sebelumnya nggak ada benda. Kalaupun mau menjelaskan dokumen harusnya a called document, walaupun maknanya itu lain cerita gitu kan. Nah, berarti memang delta salah. Kebetulan acquiring itu transitive verb ya, setahu transitif. Jadi meng-acquire sesuatu, dia butuh objek langsung. Makanya di sini aneh kalau acquiring langsung suatu kata yang lain selain benda gitu kan. Makanya di sini jawabannya yang B lebih tepat. Betul ya? Oke, nomor 10 selesai. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, tidak ada. Nah, nanti kita lanjutkan next meeting ya, biar nggak terlalu capek juga teman-teman. Udah 1,5 jam lebih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pribadi juga boleh. Kalau saya ada senggang nanti saya jawabin ya teman-teman. Ini kita belajar bareng-bareng aja. Entah dibutuhkannya kapan kan kita nggak tahu ya. Bahasa Inggris itu bisa dipakai untuk apa aja. Jadi nanti teman-teman belajar mandinya tetap dilanjutkan ya. Siapa tahu kepakai di lain waktu. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, sama-sama channel YouTube yang rekomendasi selain YouTube Kak Firda. Aduh, saya jarang nonton ini sih, teman-teman, jarang nontonin apa channel YouTube yang beneran TOEFL gitu. Biasanya saya kalau misalnya ngerjain soal TOEFL, misalnya saya nggak tahu, biasanya saya cari dulu di Google aja gitu soal yang mirip. Biasanya kan suka udah keluar. Atau kalau misalnya webnya dalam bahasa Inggris ya, misalnya saya ada yang nggak ngerti sesuatu, ya udah saya kulik nama materinya apa yang disebutkan sama si orang tersebut, misalnya pasif apa. Saya nggak tahu materinya tentang apa itu, ya udah saya cari lagi, bisa dari YouTube, bisa dari mana-mana. Jadi benar-benar nguliknya satu-satu gitu ya. Dan itu lumayan membantu sih berpikir, bikin logika sendiri gitu ya. Makanya ya alhamdulillah karena saya punya apa ya, punya pengalaman di situ gitu ya, jadi saya share ke teman-teman si logik tersebut. Jujur saya bukan guru ya teman-teman, saya tuh tutor bahasa Inggris. Tutor itu beda dengan guru ya. Tutor itu teman belajar, kalau guru kan profesi gitu. Jadi nanti teman-teman, saya kasih logik-logik itu tuh untuk mempermudah teman-teman menganalisis. Tapi kalau untuk membuat kalimat, teman-teman harus berdasarkan materi, tenses, dan lain sebagainya. Trik-trik yang saya kasih itu ya itu untuk mempercepat aja gitu kan. Ya ada sih materi-materi yang saya kasih juga tadi kan. Tapi itu ya intinya. Makasih banyak Kak. Kalau Cambridge, apa nih? Sama TOEFL. Beda sama TOEFL. Cambridge. Kalau nggak salah Cambridge itu buku IELTS ya? Benar nggak sih? Kalau nggak salah yang ada nomor-nomor sampai berapa puluh gitu. Itu kalau nggak salah buku IELTS, teman-teman. Tapi kalau Cambridge-nya sendiri, saya kurang tahu sih, teman-teman. Gitu ya. Biasanya kalau TOEFL, dia buku-buku yang terkenal ya, Longman, Bruce, Peterson, kemudian apa lagi ya? Namanya apa sih, lupa. Tapi ini biasanya patokannya Peterson, Bruce, Longman, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti atau yang itu tuh bahasa Indonesia YouTube, siapa tuh orangnya, Andika, siapa namanya, lupa saya, An gitu gitu, bisa mungkin teman-teman cek aja gitu ya. Saya nggak pernah, belum pernah ngulik sih, tapi dari manapun bisa lah ya teman-teman belajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat. Kita sharing-sharing aja. Kalau ada kesalahan, mohon maafkan. Nanti diingatkan aja ya kalau ada salah, misalnya penyampaian. Saya juga suka salah. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi next meeting ya. Nanti kalau saya ada
Waktu luang saya kabari di grup. Terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Kok nggak bisa di end? Oh, ya. Nah.